Hey church, we just want to give you a quick update on missions. By the end of our missions pledge collection, we are thankful to have surpassed our projected missions budget of $373,445 with a total of $375,799 pledged. And as of 11th March 2022, we've already collected a staggering amount of $109,615.55. So thank you church for your generous giving and sowing into God's kingdom. Here are the various areas in which your contributions have impacted so far. As of 11th March, we have supported these missions fields with a current total of $78,723.42. And now, let us hear from just one of our many missionaries who's bringing the love of Jesus to those around the world. Hi, this is Pastor Stephen Xiao from the Glory Community Center. I'd like to introduce our church to you. It is a Pentecostal church, very charismatic in nature and practices. The church is in Senai, about half an hour drive from the Woodland checkpoints. I remember some 10 years ago, Reverend brought a group of leaders came over and discussed with me the potential of starting and adopting Senai as their ministries. I want to thank Reverend Mark Paul for overseeing this partnership, the generosity of the church in support, finance, and the subsequent people coming over to minister to the people, Ibans in Senai, has been so impetus in making and leading the church even higher in growth and ministries. Yes, we reach out to the Ibans from Sarawak and the Sabahans who come here to work and stayed. After several years, they will go back home. They will migrate back. We have discipleship program called SPK. We build them in family life, characters, and form Christ-like lifestyle so that they begin to impact the community. We also have a Longhouse ministry in Sarawak, which we like you to come along next time. God bless you, and we'll share with you more next time. Salam saudara-saudaraku terkasih. Kami senang bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini luar biasa. Gereja Immanuel Assembly of God, ibadah sudah dimulai. Ibadah dimulai setiap hari Minggu pukul 1.30. Saudara harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask, cek suhu badan, download Trace Together, atau pakai token. Untuk informasi, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Kami senang saudara bisa bergabung beribadah bersama kami di Gereja Immanuel Assembly of God 165 Upper East Coast Road. Kami tunggu kedatangan saudara untuk bersama-sama ibadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi di online ibadah. Dan saudara, minggu lalu sudah dengar firman Tuhan tentang menjaga hati saudara, dan saat ini kita akan bahas dengan topik 3 cara dosa menghancurkan hidup anda. Dan mari kita berdoa dulu sebelum kita dengar renungan atau firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Bapa, tolong kami dan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami mohon bahwa Engkau buka hati kami supaya kita boleh terima, kami boleh siap hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah ada hari ini saya mau baca di satu ayat saja tentang di Perjanjian Lama, itu dari kitab Bilangan pasal 32 ayat 23 yang dikatakan di sini bahwa tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Sudah memang hari ini kita mau dengar firman Tuhan, 3 cara dosa menghancurkan hidup kita. Ya. Dan pada hari ini kita boleh dengar bersama-sama, dan firman Tuhan yang kita akan belajar itu akan mengingatkan kita, ya, betapa bahayanya dosa itu dan bagaimana dosa boleh menghancurkan hubungan keluarga dan membawa banyak luka dan kesakitan, kepahitan, dan itu juga akan membuat kehidupan orang jauh dari Tuhan. Ya. Saudara, dan hari ini kita mau belajar dan kita akan melihat 3 objektif firman Tuhan pada hari ini. Objektif yang pertama, kita akan melihat bersama-sama di situ untuk menolong kita waspada dalam kehidupan Kristen kita. Saudara, memang kita harus berhati-hati dan kita akan minta Tuhan dan Roh Kudus melindungi kita, menjaga kita supaya kita boleh berwaspada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kita lihat bahwa di mana-mana pencobaan itu begitu luar biasa menghancurkan umat Kristen. Dan kita akan juga belajar di sini yang kedua tu tetap waspada dan berjaga-jaga agar dosa itu selalu dekat di hati kita. Memang kalau kita tidak sadar, kita membuka hati kita untuk dosa untuk masuk dalam kehidupan kita. Memang saat kita minta Tuhan pertolongan supaya pintu hati kita itu akan tutup dan tidak memberi kesempatan untuk dosa. Dan yang ketiga, kita akan belajar di sini bahwa berdoa, memohon perlindungan Tuhan atas hidup kita dan menjauhkan kita dari kejatuhan. Saudara, memang kita tahu bahwa kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa, itu kadang-kala itu sangat sulit untuk orang yang kembali, ya. Dan dalam pendahuluan saya, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat di sini bahwa Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama di mana Allah menciptakan mereka, dan menurut Allah bahwa itu segalanya atau semuanya itu baik. Ya. Allah menciptakan segala hal, dalam penciptaannya itu bahwa itu termasuk manusia, dan itu semua baik. Dan mengapa kita akan melihat di sini bahwa ada sesuatu yang jahat
terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Di mana dosa ini muncul atau dosa ini datang? Dari mana? Ya. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik kepada banyak orang dan dari pikiran manusia dan bertanya-tanya terus. Dan kita baca di Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 berbicara kepada kita itu bahwa adalah cerita yang sangat sedih di mana manusia jatuh dalam dosa. Ya. Dan Allah telah memanggil Adam dan Hawa itu bertaat kepada Dia supaya mereka tu bisa ada hubungan dengan Tuhan. Dan selama mereka taat dan mereka akan melihat bahwa mereka dipelihara, di-care dalam penciptaan di keliling mereka. Dan oleh kerana itu kita akan melihat bahwa mereka gagal dan mereka gagal untuk taat kepada Tuhan dan mereka tidak taat oleh kerana mereka berontak dan itu oleh kerana kita katakan dosa. Mereka melakukan dosa. Ya. Dan di sini kita akan lihat bahwa dunia ini mulai mengalami kehancuran, brokenness. Ya. Dan juga rasa sakit atau terluka dan juga kesedihan. Banyak hal yang kita lihat bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan saya mau beri contoh kepada saudara dan saya ini bahwa kita akan melihat bahwa kalau orang yang jatuh dalam dosa dan dalam pikiran mereka selalu berfikir bahwa kenapa semua orang itu mulai against, mulai melawan kepada mereka, menantang mereka. Dan seringkali mereka katakan sesuatu bahwa tidak ada orang mengerti keadaan mereka. Dan kenapa orang selalu menghakimi mereka? Ya. Dan kita boleh merasakan pengalaman orang yang jatuh dalam dosa. Pandangan mereka mulai memandang sesuatu yang negatif dan mereka memandang sesuatu yang tidak sihat. Dan sudah kita ini memang mudah diserang. Ya. Kita mudah diserang. Dan adakala kita tidak hati-hati, kita selalu melakukan sesuatu yang kebodohan. Yang saya katakan itu adalah kebodohan manusia. Mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu salah, tapi mereka melakukan. Ya. Saudara, kita lihat bahwa saat ini kita tahu satu cerita tentang Simpson. Ya. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Simpson. Ya. Dia pikir dia boleh membebaskan dirinya dari musuh-musuhnya seperti yang dia lakukan pada kesempatan yang lain. Ya. Kita lihat bahwa dia pikir dia kuat. Sebaliknya orang Filistin ya mengambil Simpson, mencongkir matanya, mengikatnya dengan rantai perunggu dan membuat Simpson menggiling gandum di penjara. Sudah kita lihat itu kehidupan Simpson pada waktu dia jatuh dalam dosa. Kehidupannya itu hancur. Ya. Ya. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesakitan. Ya. Dan 3 hal yang kita boleh belajar di sini. Dosa membutakan kita, dosa menemukan kita,
Dan selain dari itu, kita akan melihat bahawa dosa menggiling kita. Ya. So, saat ini kita akan hati-hati. Demikian pada hari ini sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersandung dalam banyak hal. Dalam banyak hal yang kita tidak sadar. Satu hal yang paling cepat untuk orang yang jatuh dalam dosa itu sekali itu mengatakan orang yang semangatnya itu aku, sombong, pride, ya, haunting spirit, ya. Dan ini sangat popular, sangat terkenal dalam sekular kehidupan manusia, ya. Kebanggaan atau kesombongan mereka itu sepakat sebelum mereka jatuh. Ya. Jadi sudah hati-hati. Jangan kita mempunyai hati yang sombong atau meninggikan diri kita sendiri. Ya. Orang yang gampang tersandung secara rohani yang kita boleh lihat itu ketika kita berjalan dengan daging dan melalui secara pandangan penglihatan mereka sendiri, ya, sight, ya, bukan karena iman. Sudah kita hati-hati dari sini bahwa apa yang kita boleh belajar sini bahwa dosa itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri, ya, dan selalu menunggu untuk menjatuhkan kita. Sudah, poin yang pertama saya mau sharing kepada saudara bahwa saat ini kita akan belajar bahwa dosa dapat membutakan kita, ya, secara rohani, ya, dan jasmani. Sudah, kita akan lihat di 2 Korintus yang kita akan baca dari pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya dan pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tetapi kemuliaan Kristus, ya, yang adalah gambaran Allah. Saudara, kita akan lihat bahwa kalau orang yang menyetir mobil atau sudah pernah naik bus dan sudah boleh lihat bahwa satu hari bahwa udaranya sangat panas dan mataharinya sangat terang dan adakala kita bisa pas-pasan di hadapan sinar matahari, ya. Dan itu kadang-kadang membuat kita tu sebentar tu gelap, ya, sulit untuk kita lihat, seperti orang bilang tu blinded, ya, secara fisik. Dan kita juga sama, kalau dosa itu bisa membutakan orang pada waktu mereka pas-pasan dan mereka membuka hati mereka, dan dosa itu bisa membuta mereka itu begitu saja, secepatnya. Ya, ya. Kita lihat bahwa saat ini, ya, bagaimana dosa boleh membutakan kita. Saudara, buta rohani kita tidak hanya menghalangi kita untuk melihat Tuhan memimpin kehidupan kita. Ya. Itu juga menghalangi kita untuk melihat diri kita secara yang sesungguhnya. Ya. We are spiritually blinded. Ya. Dan dosa dapat memberi kita itu seperti blind spot. Ya. Titik buta. Ya. Blind spot itu yang kita boleh katakan itu bahwa membuat orang itu menyebab salah menilai, ya, keberdosaan mereka, sinfulness, ya. Dan itu oleh kerana kita harus tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memberi kita satu keyakinan atau insaf, ya, dalam hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan
menginsaf hati kita supaya kita boleh kembali dan minta ampun dari Tuhan. Ya. Ya, kalau orang yang sadar dan peka dalam pimpinan Roh Kudus, ya, pada waktu Roh Kudus itu berbicara atau melayani kita secara pribadi dan kita mulai sadar, saudara, kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa iblis, ya, adalah penguasa dunia, dan kita tahu bahwa banyak orang tidak percaya bahwa itu iblis itu ada. Ya. Tapi iblis sudah membutakan banyak orang dan supaya mereka tidak mencari Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa iblis itu juga membuta banyak orang di dalam dunia ini, dan kehidupan mereka itu banyak dengan kesombongan, dan mereka mempunyai suatu kecurigaan, dan mereka sudah hilang passion, belas kasihan. Ya. Dan di mana kalau sombong, ya, yang datang ke dalam hati mereka, dan mereka hanya fikir bahwa mereka hanya melakukan itu semua itu sukses, bukan dari pemberian Tuhan. Ya. Jadi saat ini saudara, kita akan belajar di dalam dunia ini, ya, sudah seperti yang dikatakan membangkit satu dalam tuduhan prasangka itu dengan prejudice, ya. Dan mereka seringkali punya pikiran yang negatif, dan mereka punya prejudice yang atau prasangka itu bahwa mereka tuduh orang, ya. Dan ini adalah jalan dari musuh kita, iblis, yang selalu membuat perasaan orang itu punya pandangan negatif itu banyak, ya. Dan mereka sudah tidak bisa pikir dengannya sehat, ya. Dan iblis itu sudah membutakan banyak orang Kristen yang tidak ada passion lagi, dan mereka itu adalah seperti orang yang sudah buta. Dan kita lihat bahwa saat ini bahwa apa yang kita boleh belajar di sini, dosa membuat hidup kita berakhir dan melakukan hal-hal yang tidak rasional. Sudah banyak orang jatuh dalam dosa, dia mereka melakukan sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal. Ya. Banyak suami atau lelaki, dia keluar dari rumah, dia tinggalkan istrinya dan anaknya, ya, yang sebenarnya dia mengasihi mereka, dan mereka melakukan sesuatu yang suatu kebodohan dalam pencobaan yang mereka jatuh dan mereka melakukan dosa. Dan juga ada kala kita lihat bahwa wanita atau istri meninggalkan keluarganya, ya, untuk mencari kesenangan dalam dirinya sendiri, ya. Dosa sudah membutakan banyak orang dalam kebenaran, ya. Dan saya mohon saudara berhati-hati dalam hal ini. Jangan kita sampai terjerat, di-trap sama musuh kita. Dan kita tahu bahwa kalau kita tidak hati-hati, musuh akan mencari kita. Dosa akan menemukan kita. Dosa ada di depan pintu hati kita, dan dia tahu kelemahan kita. Nombor 2 yang saya mau sharing di sini, bahwa dosa akan menemukan cara untuk menangkap atau menjebak kita. Saudara, hati-hati. Kita fikir kita itu kuat secara spiritual. Kita pikir kita itu orang yang spiritual itu tinggi dan kita kuat. Saya mohon saudara, hati-hati. Dosa itu hanya menantikan pada waktu saat. Dia akan menyebab kita, dia akan menangkap kita dan jebak kita. Dan kita akan caught by surprise. Sudah di Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya akan baca dari 1 Petrus
pasal 5 ayat 8 tadi kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di mana dikatakan di Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ada seorang yang bernama Bernard Kip Langgat. Dia adalah seorang yang world class runner. Ya, olahraga lomba lari yang world class dari Kenya. Dan di saat Olimpik di Sydney, ada seorang wawancara interview Bernard. Ya. Dan berkata kepada dia, bagaimana negara anda itu boleh menghasilkan banyak orang yang ikut perlombaan lari itu seperti yang luar biasa. Ya. Dengan jawapan yang jujur, Langgat berkata kepada orang yang wawancara kepada dia, ini strategis dan motivasi yang sukses seperti orang yang dalam latihan dan dia supaya dia boleh lari dengan yang baik dan mereka boleh lari dengan secepatnya. Dan dia katakan di sini bahwa ada road sign, tanda jalan, beware of lions. Berhati-hati dengan singa. Nah, itu membuat mereka lari secepatnya dan membuat stamina-nya itu bagus. Ya. Benar, saudara. Kita lihat sini. Kita harus selalu lihat di depan kita itu ada beware of lion. Ya, beware of sin. Berhati-hati dengan dosa. Kalau kita boleh lihat itu, kita selalu akan berhati-hati. Ya. Sebelum kita lanjutin firman Tuhan, sudah kita akan lihat bahwa seorang Kristen itu harus selalu siap untuk lari dari pencobaan. Ya. Oleh karena iblis, musuh kita, selalu mengejar kita. Musuh kita tidak akan berhenti. Ya. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sudah kita lihat di mana-mana musuh kita selalu ikut kita. Ya, sudah lihat secara di internet, sudah boleh lihat di bagian apa saja dalam teknologi zaman sekarang. Ya, sudah hati-hati. Jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita. Bagaimana dosa menemukan cara untuk menjebak kita. Sudah di mana di Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, kita tahu dengan ini. Kita lihat bahwa 3 cara di mana dosa itu bisa menjerat kita. Nombor 1, kita lihat pertama itu adalah keinginan jahat. Kita sendiri dapat menjebat kita. It's your own evil desire. Ya. Apa yang dari pikiran kita di dalam keinginan kita sendiri. Sudah, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Yang kedua itu ada jerat yang dipasang oleh orang lain. Ya. Kita tahu bahwa
Seringkali orang yang memikirkan yang jahat, mereka selalu memasang jerat di hadapan kita. Sudah hati-hati dengan bergaulan teman-teman kita. Ya. Teman-teman kita yang punya pikiran yang tidak benar, teman-teman kita yang punya pikiran yang selalu ingin menjatuhkan kita. Sudah hati-hati. Saya mohon saudara, sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Nombor 3, kita lihat di sini. Kita bisa diikat oleh iblis. Kalau sudah memberi kesempatan, pasti sudah di-entice, dipikat sama iblis. Kalau kita lari, ya, sama seperti Bernard Kip Langat katakan, beware of lions. Sudah, beware of sins. Kita selalu lihat signboard, ya, kiri dan kanan, supaya kita akan selalu sadar dan kita boleh tahu rencana iblis yang menjatuhkan kita. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa melindungi diri kita dari jebakan dosa. Sudah apa yang dikatakan dari Matius, Injil Matius pasal 6:22 sampai 23 yang dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sudah memang betul, mata kita harus hati-hati. Di mana kita pandang, selalu minta pertolongan dari Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ya. Jadi kita tahu mata kita itu adalah sehat untuk seluruh tubuh kita kalau kita punya terang. Iaitu adalah firman Tuhan yang di dalam hati kita. Sudah kita akan saat ini izinkan Kristus melalui rohnya itu untuk menguasai diri kita, kontrol kehidupan kita. Ya. Kita tahu bahwa kita harus selalu punya mental atau fisik untuk sadar dan melihat betapa bahayanya dosa itu. Poin yang ketiga kita akan lihat di sini bahwa dosa akan menghancurkan kita. Sudah apa yang dikatakan di sini bahwa kita tahu bahwa di Ibrani pasal 11 ayat 25 katakan ini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sudah kita, apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris di NIV itu dikatakan, enjoy the fleeting pleasure of sin. Kita harus lari dari dosa. Ya, lari. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan lihat bahwa dosa itu akan menghancurkan kita. Sudah itu tidak begitu mudah kalau orang yang sudah jatuh dari dosa. Sulit untuk dia bangkit. Ya. Sudah kita akan lihat di sini bahwa bagaimana dosa boleh menghancurkan kita. Itu sepertinya suatu kata bahasa Inggris dikatakan foothold. Ya. Di mana itu dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tumpuan atau tempat berpijak. Sudah, kalau kita kasih kesempatan kepada iblis menjadi foothold, di mana mereka boleh ada tempat kakinya itu bisa injak atau tumpuan, dan kita akan lemah, kita akan kalah di situ. Ya. Apa yang kita akan di sini bahwa kita jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk meletakkan kakinya atau di dalam kehidupan kita. Jangan sama sekali memberi kesempatan untuk iblis itu masuk dan menggoda kita. Jangan memberi mereka itu foothold-nya. Sudah. Kita harus hati-hati saat ini. Ya. Paulus memberi suatu peringatan kepada kita.
kita harus belajar untuk mengampuni orang yang melakukan suatu kesalahan terhadap kita, dan kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Kalau kita tidak belajar untuk mengampuni mereka, kita selalu ada kepahitannya. Kita berpegang kepahitan ini cukup lama dan kita tidak ada seperti hati yang mengampuni. Ya. Dan itu menjadi satu foothold dari iblis. Iblis sudah tahu di mana kelemahan kita. Saudara, kita akan belajar di sini. Ya. Kita harus benar-benar minta pertolongan dari Tuhan. Dan supaya kita boleh menang dari dan melawan musuh kita. Ingat, saat ini dosa itu akan menghancurkan kita. Itu seperti batu patah yang jatuh, seperti beberapa ton, dan jatuh untuk menimpa kita. Pada waktu dosa itu akan jatuh dan menghancurkan kita, kita akan lihat bahwa broken family, keluarga yang gak karu-karuan. Kita mulai melihat di tengah-tengah kehidupan kita itu ada keluarga yang menganiaya kita. Kita sudah hilang kepercayaan. Dan itu sudah memberi satu damage. Ya. Sudah selama ini kita jangan membuat iblis itu menghancurkan kita. Dan kita pun tidak melihat keluarga kita itu dihancur. Dan dalam kesimpulan saya, saudara, dosa tidak pernah tinggalkan diri kita. Dia selalu menunggu untuk menjatuhkan kita. Demikian, saudara, saat ini sudah dengar renungan firman Tuhan. Saya ini sudah berbicara kepada Kristus. Sudah sendiri tahu keadaan sudah sendiri. Kita ngecek diri kita tentang dosa kita, apa yang kita sudah lakukan yang orang tidak tahu, tidak sadar. Berbicara kepada Tuhan, minta pertolongan, minta penampunan. Ya. Minta kepada Tuhan Yesus itu bahwa menolong kita supaya kita bisa kembali jalan yang benar. Ya. Dan kita akan minta Tuhan bahwa Dia akan hadir kehidupan kita supaya kita boleh dapat kekuatan. Sudah saat di satu jalan yang benar, saya mohon kepada saudara. Sudah renungkan, sudah boleh pause video ini. Sudah pikirkan sebentar, 1 minit, 2 minit. Sudah pause dan pikirkan tentang kehidupan saudara. Renungkan kembali. Dan sudah percaya dan sadar, minta penampunan dari Tuhan. Dalam diskusi saya pada hari ini, saya memberi 3 poin diskusi untuk saudara pikirkan apa yang sedang. Poin nombor 1, diskusi yang pertama adalah apa yang sedang kamu perjuangkan. Berbicara kepada Tuhan dan carilah Dia. Dan ini satu penggumulan saudara sendiri. Apa yang sedang kamu bergumul? Ya, sesuatu gumulan dalam hati saudara. Ada sesuatu penggumulan di dalam hati saudara yang saudara rasanya sulit untuk let go. Berbicara kepada Tuhan. Apa kelemahan kita? Kita perlu pertolongan. Berbicara kepada Tuhan. Poin yang kedua itu adalah, apakah Anda menyembunyikan kepahitan atau sikap tidak mau menampuni? Ya. Minta kepada Roh Kudus untuk mencari dan melepaskan
Saya tahu itu tidak begitu mudah. Itu perlu waktu. Saudara, datang pada Tuhan setiap kali. Minta kekuatan. Minta pertolongan. Supaya kita boleh release, melepaskan. Let it go. Ya. Kalau kita sudah dapat sesuatu ini yang kita bisa menatasi itu, let it go, release, sudah akan pasti hidup dalam kemenangan. Nombor 3, izinkan Yesus untuk melayani kita. Maukah kamu mengundang Yesus sekali lagi? Mengundangnya? Saya mohon saudara, minta kekuatan Tuhan. Undang Yesus kembali masuk dalam hati saudara. Dan saudara akan melihat saudara akan hidup dalam kemenangan. Dan saya akan berdoa buat saudara dan saya percaya bahawa Tuhan akan tolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mendengar online ini Tuhan. Di mana mereka ada suatu penggumulan secara pribadi mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Saat ini Bapa, kami minta Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka secara pribadi. Engkau akan tolong mereka Tuhan. Yesus, saat ini hamba-Mu percaya Tuhan, pada waktu mereka sadar dan mereka kembali dan minta penampunan dan mereka sadar dan mereka datang dan mencari Engkau dan mereka minta pertolongan, Tuhan, kami percaya Engkau akan pulihkan kehidupan mereka. Engkau akan pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan pulihkan keluarga mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah rasa banyak kepahitan. Tuhan, tolong mereka. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa mereka kadang-kala rasanya patah semangat dalam melihat situasi keadaan mereka dan lingkungan mereka dan kehidupan mereka. Tolong setiap anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Bapa. Pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka sekali lagi Tuhan. Beri mereka kekuatan. Terima kasih Bapa buat jawaban-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahawa mereka akan bangkit dan mereka kembali jalan yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita dipulihkan, kita disegarkan, dan kita diperbaharui. Dan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara juga bisa scan QR code berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.